Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'du. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi seorang muslim dan menjadi seorang yang dimampukan untuk hadir di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri. Karena bagaimanapun juga kesehatan, waktu dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita adalah satu anugerah yang besar dalam hidup kita. Dan terkhusus apalagi kita dimampukan oleh Allah bisa hadir di dalam bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan bulan yang penuh dengan cucuran ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya di bulan Ramadan yang sangat istimewa ini harus mampu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin di dalam menanjakkan pundi-pundi amal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu amal yang amat baik untuk terus kita laksanakan dan kita pupuk adalah silaturrahim. Di mana para ulama seringkali menjelaskan kepada kita, salah satunya adalah Ibnu Alan As-Siddiqi memberikan satu definisi tentang silaturrahim. Beliau berkata bahwa as-silatu al-adfu war-rahmah. Silaturrahim adalah hakikatnya nilai kelembutan sikap, nilai kelembutan tutur kata, dan juga nilai kasih sayang yang dibangun di antara sesama. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang tepat untuk kita kembali merajut ukhuwah. Bulan yang penuh keberkahan harus menjadi satu bulan yang kita jadikan sebagai momen untuk kita saling berbagi, untuk saling kita menjalin tali kasih, untuk saling kita menjalin silaturrahim di antara sesama. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silaturrahim di dalam bulan Ramadan ini dapat kita lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, silaturrahim dengan cara kita memberikan ucapan selamat Ramadan kepada tetangga, teman, saudara, handai tolan maupun kepada kerabat. Maka silaturrahim yang kita lakukan melalui media sosial, baik itu menggunakan WhatsApp, baik itu menggunakan Facebook, IG, dan yang lain sebagainya. Kita kirimkan ucapan-ucapan selamat Ramadan yang kita kirimkan kepada teman-teman kita. Maka ini pun bagian daripada cara kita menyapa, merajut silaturrahim dan ukhuwah di antara kita bersama. Maka tentu di awal Ramadan, bahkan menjelang daripada bulan Ramadan, umat Islam seringkali melaksanakan silaturrahim melalui media sosial. Ucapan selamat datang bulan Ramadan, ucapan permohonan maaf sebelum kita memasuki bulan Ramadan, bagian daripada nilai yang di dalamnya mengandung sebuah nilai persaudaraan ukhuwah dan juga nilai kasih sayang di antara sesama. Yang kedua, silaturrahim dalam bulan Ramadan ini juga dapat kita lakukan melalui saling berbagi, yakni mengirimkan bingkisan yang berisi makanan atau bingkisan yang berisi pakaian atau hadiah-hadiah barang-barang tertentu yang kita kirimkan kepada saudara kita, teman kita, kerabat terdekat, dan yang lain sebagainya. Maka dengan mengirimkan parcel atau hampers kepada orang-orang dekat kita akan menumbuhkan tali kasih di antara kita bersama. Meskipun di bulan Ramadan
biasanya bingkisan-bingkisan parcel ataupun hampers seringkali kita lakukan menjelang datangnya Idul Fitri. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita memberikan hadiah, maka tentu rasa dan nilai kasih sayang akan timbul di dalam diri kita. Sehingga tak heran ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan kepada kita, berikanlah hadiah, maka akan menimbulkan tali kasih sayang di antara kalian. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, silaturahim yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah tentu kita melakukan ibadah secara bersama-sama. Sholat tarawih secara bersama-sama, buka puasa secara bersama-sama, atau bahkan tadarus Quran secara bersama-sama. Yang biasanya di luar Ramadan, kita mungkin ibadah sendiri di rumah, atau mungkin kita ibadah di momen-momen tertentu saja saat kita lakukan secara berjamaah. Tetapi di bulan Ramadan, kita bisa melakukan ibadah secara bersama hampir tiap hari, hampir tiap saat, setiap malam. Kita bisa melaksanakan sholat isya secara berjamaah, dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Ba'da sholat tarawih berjamaah, kita bisa laksanakan tadarus Quran secara bersama-sama. Maka hadirnya kita dengan saudara kita, dengan kerabat, dengan teman, atau dengan jamaah-jamaah yang lain, bagian daripada membangun silaturahim, tali kasih di antara kita bersama. Kemudian yang keempat, yang dapat kita lakukan untuk membangun tali silaturahim di antara sesama adalah tentu memberikan sapaan dengan kita meminta dan sekaligus memberi maaf. Dalam menjalani ibadah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ibadah kita akan menjadi istimewa di hadapan Allah, manakala ibadah kita ini tidak terganjal dengan hak-hak yang sifatnya adami. Hak-hak yang sifatnya adami seringkali muncul ketika kita berhubungan, berinteraksi sosial dengan teman, tetangga, saudara, dan yang lainnya. Terkadang saat kita bergaul dengan teman, bergaul dengan saudara, ada sikap ataupun kata kita yang barangkali kurang berkenan, atau barangkali menyakiti, atau barangkali menyinggung hati daripada teman dan saudara kita. Maka saat kita menjalani ibadah Ramadan ini, sebisa mungkin kita lapangkan hati kita untuk memberikan maaf dan sekaligus meminta maaf kepada sesama. Karena dengan kita memberi dan juga meminta maaf kepada sesama, insya Allah ibadah kita akan menjadi amaliyah yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun berada, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan silaturahim, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa kata beliau, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang menginginkan atau yang cinta atau yang senang Allah lebarkan rezekinya, Allah luaskan rezekinya, dan Allah panjangkan usianya, maka hendaknya jalinlah silaturahim di antara sesama. Pemirsa TVRI Papua Barat yang dirahmati oleh Allah. Sehingga dalam hadis ini, Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam telah memberikan penjelasan kepada kita tentang dua keistimewaan daripada kita merajut silaturahim di antara sesama. Yang pertama, kata beliau, fadilah dan keistimewaan daripada silaturahim, rahasia daripada silaturahim adalah ayyabsutolahu fi rizkihi. Allah akan membentangkan rezekinya, Allah akan luaskan rezekinya. Bagaimana tidak para hadirin yang dirahmati Allah, saat mungkin barangkali kita bingung untuk mendapatkan sebuah pekerjaan, bertemulah kita dengan teman kita, entah itu di kafe, entah itu di jalan, lalu kemudian kita bercerengkama, lalu timbullah pembahasan-pembahasan yang terkait dengan pekerjaan, maka bisa jadi teman kita, saudara kita, atau siapapun yang kita temui silaturahim tersebut
bisa jadi memberikan informasi terkait lowongan-lowongan pekerjaan. Ini satu bukti bahwa ketika seorang silaturahim menjalin silaturahim di antara sesama, Allah akan bukakan jalan rezeki. Hal yang terkecil yang bisa kita jadikan sebagai bukti bahwa silaturahim akan memanjangkan rezeki kita. Misal ketika kita hadir di majelis-majelis taklim, yang awalnya barangkali kita tidak bertemu dengan saudara kita tidak tahu informasi terhadap saudara kita, saat kita bertemu di majelis, kita jadi tahu informasi terkait keluarga atau saudara-saudara kita. Bahkan saat kita hadir di majelis, rezeki yang sangat nyata yang Allah berikan kepada kita, tentu di dalam majelis-majelis taklim akan dihidangkan hidangan-hidangan, entah itu berupa snack, minuman, dan yang lain sebagainya. Inilah bukti ketika seseorang menjalin silaturahim, pasti Allah akan bukakan pintu rezeki-rezekinya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, keistimewaan daripada kita merajut ukhuwah menjalin silaturahim di antara sesama adalah Allah akan panjangkan usia kita. Panjang bukan berarti kemudian Allah panjangkan usia kita sampai 90 tahun. Atau Allah panjangkan usia kita sampai 100 tahun. Tetapi yang dimaksud panjang usia kita adalah panjang kebaikannya, panjang keberkahannya. Meskipun barangkali usia kita enggak panjang, usia kita mungkin barangkali 40 tahun, 30 tahun, tapi karena kita sering merajut silaturahim di antara sesama, maka kebaikan kita akan selalu dikenang oleh orang-orang terdekat kita. Saat kita ringan tangan untuk membantu orang lain saat mengalami kesusahan, maka kebaikan kitalah yang akan dikenang oleh mereka. Sehingga para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan sore yang barokah ini, saya mengajak kepada seluruh pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun Anda berada. Mari Ramadan yang penuh dengan berkah ini kita jadikan sebagai momen untuk terus merajut ukhuwah. Melalui jalinan silaturahim yang kita bangun, karena dengan silaturahim akan timbul interaksi yang sangat indah di antara kita dengan sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita bahwa derajat seorang muslim, seorang hamba akan menjadi baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala mereka senantiasa berupaya memaksimalkan diri di dalam membangun hubungan baik dengan Allah dan juga membangun hubungan baik dengan sesama. Membangun hubungan baik dengan sesama tidak akan terwujud dengan maksimal, dengan optimal, kalau tidak dilakukan silaturahim di antara kita bersama. Akhirnya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai kesimpulan akhir daripada tausiah pada kesempatan sore yang barokah ini, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Ramadan adalah momen untuk kita berbagi. Ramadan adalah momen untuk kita bisa mengambil hikmah yang sebanyak-banyaknya, sekaligus kita menabung pundi-pundi amal yang secara maksimal di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu yang dapat kita upayakan untuk mengambil hikmah, menggapai keberkahan, dan juga mengambil pundi-pundi pahala yang maksimal di hadapan Allah adalah dengan jalan silaturahim. Karena dengan silaturahim ini akan menjanjikan kita untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan masuk ke dalam surga mereka yang memutus tali silaturahim. Sebagai akhir daripada tausiah ini, sekali lagi saya mengajak kepada seluruh pemirsa TVRI Papua Barat dimanapun Anda berada, mari dengan keberkahan Ramadan ini kita rajut kembali ukhuwah, kita rajut kembali persaudaraan, kita rajut kembali kebersamaan meskipun di tengah-tengah perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita. Insya-Allah dengan kita merajut ukhuwah melalui silaturahim akan terwujud sebuah wilayah, sebuah kota, sebuah kondisi yang penuh dengan kedamaian, yang penuh dengan keamanan. Dan mudah-mudahan
Kita semua senantiasa Allah kuatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah, menjadi pribadi yang salimah, selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat berbuka puasa untuk saudara-saudara kami yang melaksanakan ibadah puasa. Semoga amal ibadah puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Jadwal Imsakiyah Ramadan 1447 Hijriah untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Di balik setiap hidangan lezat, selalu ada bahan yang terbaik. Mas, mau potongan daging sopnya 1 kilo ya? Wah, aku mau sosis. Aku juga mau nugget sama bakso juga. Bumbunya lengkap ya? Wah, cuma segini. Kami dari Toko Daging Nusantara mengucapkan selamat berbuka puasa. Ramadan yang penuh berkah. Semoga menemani Anda untuk berbuka puasa.
Kami sajikan tausiah penyejuk hati bersama kami. Kultum setiap hari menjelang berbuka puasa.